Suara klakson mobil dari jalanan depan kompleks merambat masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, membuyarkan kesunyian kamarku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencium aroma anyir debu bercampur wangi semerbak melati yang ditanam istriku dulu di halaman. Rumah ini, sejak dia pergi 6 tahun silam, terasa semakin luas dan sunyi. Hanya kenangan yang setia menempati setiap sudutnya. Ayah, bagaimana kalau ayah pindah saja ke rumah kami? Suara Laras, menantuku, memecah lamunanku. Dia berdiri di ambang pintu kamar, wajahnya yang cantik terlihat serius. Di belakangnya, Anya, cucuku yang berusia 5 tahun, mengintip dengan mata berbinar penuh harap. Baru seminggu mereka menginap di sini, menemaniku setelah aku terjatuh di kamar mandi 2 pekan lalu. Insiden kecil yang membuat anak-anakku, Bima dan Laras, panik setengah mati. Rumah ini terlalu besar untuk ayah sendirian, lanjut Laras dengan suara lembut namun terdengar dipoles. Di rumah kami, ayah bisa dapat kamar yang bagus, menghadap taman. Anya juga senang ada kakek di rumah. Hatiku hangat mendengar tawarannya. Tapi ada sesuatu dalam nada bicaranya, dalam cara matanya menghindari tatapanku langsung, yang membuatku sedikit bersiap. Ide yang bagus, Lar, kataku, mencoba menyembunyikan gejolak dalam hati. Tentu saja, aku senang sekali bisa dekat dengan Anya setiap hari. Laras tersenyum, senyum yang cepat sekali muncul dan menghilang. Tentang tempat tinggalnya, ayah. Dia berdehem ringan. Kami sudah diskusi, ayah bisa tinggal di rumah kami, tapi dia berhenti sejenak, seolah menimbang kata-katanya. Tapi harus bayar sewa. Biaya hidup sekarang kan tidak murah, yah. Listrik, air, belanja. Dengan uang sewa dari ayah, semuanya jadi lebih terkelola. Ruang tamu yang sudah kukenal selama 40 tahun ini tiba-tiba terasa asing. Bayangan istriku, Sari, seolah menggantung di udara, memandangiku dengan pandangan yang aku tahu terlalu baik, pandangan yang penuh pertanyaan. Aku melihat ke arah Laras. Dia tidak terlihat jahat, hanya praktis. Sangat praktis. Seperti seorang akuntan yang sedang menyusun neraca keuangan, dan kehadiranku adalah variabel baru yang harus dimasukkan ke dalam kolom debit dan kredit. Dan aku hanya tersenyum. Senyumanku itu bukan senyuman penerimaan, juga bukan penolakan. Itu adalah senyuman yang kupakai sebagai perisai, untuk menyembunyikan desakan di dada, rasa getir yang menggelitik di tenggorokan. Aku tersenyum karena melihat betapa dunia telah berubah. Dulu, orang tua tinggal dengan anaknya sebagai sebuah kehormatan, sebuah siklus alam yang tidak perlu diperdebatkan. Kini, semuanya menjadi transaksi. Berapa sewanya, Lar? Tanyaku tenang, suaraku hampir datar. Laras terlihat lega karena aku tidak marah atau tersinggung. Dia lalu menyebutkan sebuah angka. Itu angka yang cukup masuk akal untuk sebuah kamar kos di kawasan yang cukup strategis. Mungkin bahkan sedikit lebih murah. Tapi ini bukan tentang uang. Ini tentang prinsip. Tentang seutas benang yang selama ini kupikir kuat, ternyata rapuh juga. Aku akan pertimbangkan, kataku, sambil membuka lengan untuk memeluk Anya yang berlari kecil menghampiri. Tubuh mungilnya yang hangat memberiku kekuatan. Yang penting, kakek dekat dengan Anya, ya sayang? Iya, kek. Nanti Anya antar kakek jalan-jalan tiap sore. Seru Anya dengan polosnya. Laras tersenyum puas, mengira persetujuanku sudah di depan mata. Dia lalu berbalik dan berjalan ke dapur, mungkin untuk memberitahu Bima tentang kemajuan dalam pembicaraan kami. Aku tetap duduk, membelai rambut ikal Anya. Pikiranku melayang kepada Bima, anak lelakiku. Di mana dia saat pembicaraan penting ini terjadi? Apakah dia setuju dengan ide istrinya? Atau ini adalah keputusan bersama yang mereka ambil di kamar mereka, sambil menghitung-hitung anggaran bulanan? Bima, anak yang dulu selalu kugendong di pundak setiap minggu pagi, kini menjadi seorang suami dan ayah yang mungkin melihatku sebagai beban tambahan. Aku ingat betul bagaimana aku dan Sari membesarkannya. Kami bukan keluarga kaya. Kerjaku sebagai pegawai di Departemen PU hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menyekolahkannya hingga ke perguruan tinggi. Banyak pengorbanan yang kami lakukan. Sari rela tak membeli baju baru bertahun-tahun agar uangnya bisa untuk membeli buku atau perlengkapan sekolah Bima. Aku sering mengambil lembur untuk membiayai kursusnya. Kami tak pernah sekalipun memikirkan untuk menyewakan kamarnya pada orang lain ketika dia sudah besar dan kos di kota lain untuk kuliah. Baginya, kamar itu selalu menanti, selalu rumah. Dan kini,
Untuk bisa tinggal di rumah anakku sendiri, aku harus membayar sewa. Senyumku semakin lebar, getir. Ironi yang terlalu pahit untuk ditangis. Kakek, kenapa tersenyum terus? Tanya Anya, mengangkat kepalanya dari pangkuanku. Karena kakek ingat sesuatu, sayang. Jawabku, menatap mata beningnya yang masih belum ternoda oleh rumitnya dunia dewasa. Kakek ingat masa lalu. Masa lalu. Kata itu seperti membuka pintu lemari tua yang penuh debu. Aku teringat pada malam-malam ketika Bima masih kecil, demam tinggi. Aku dan Sari bergantian menjaganya, mengompresnya, berdoa untuk kesembuhannya. Tidak ada biaya yang kami pikirkan saat itu. Yang ada hanya keinginan untuk melihatnya sehat kembali. Aku juga teringat ketika dia lulus SMA, dan dengan bangga kami memberikannya sepeda motor bekas sebagai hadiah. Uangnya berasal dari tabungan kami yang sangat lama dikumpulkan. Senyum bahagianya adalah bayaran yang tak ternilai. Apakah semua kenangan itu bisa dikonversi menjadi uang sewa? Apakah pengorbanan tanpa pamrih selama bertahun-tahun itu kini harus ditaruh di emea hijau dan diberi label harga? Aku mendengar langkah kaki dari belakang. Bima akhirnya muncul. Dia duduk di kursi di seberangku. Wajahnya tampak guilty. Ayah, Laras bilang, kalian sudah bicara? Katanya, membuka percakapan dengan hati-hati. Iya, kami sudah bicara. Jawabku singkat. Ayah, jangan salah paham. Ini bukan apa-apa. Hanya agar lebih mudah mengatur keuangan. Uang ayah nanti juga akan kami gunakan untuk kebutuhan ayah sehari-hari. Untuk makanan yang lebih baik. Untuk... Bima terdengar seperti sedang membaca naskah yang telah dilatih sebelumnya. Aku mengerti. Nak, potongku lembut. Senyumku masih belum sirna. Zaman sekarang semuanya memang perlu diatur dengan jelas. Ayah paham. Bima menghela napas. Terlihat lega karena aku tidak membantah. Dia pikir senyumku adalah tanda persetujuan, tanda bahwa aku menerima logika mereka. Yang tidak dia sadari adalah, senyumku adalah bahasa lain dari kepedihan. Sebuah cara untuk menutupi kenyataan bahwa nilai-nilai yang kuyakini selama ini ternyata sudah usang. Jadi, ayah setuju? Tanyanya penuh harap. Ayah butuh waktu untuk memikirkannya. Bima, jawabku. Ini keputusan besar. Meninggalkan rumah ini, bukan hal yang mudah. Rumah ini, setiap bata, setiap kayu, menyimpan cerita. Di teras inilah Sari biasa duduk di sore hari, merajut sambil menungguku pulang kerja. Di ruang tamu inilah Bima pertama kali belajar merangkak. Di dapur ini aroma masakan Sari selalu memenuhi udara, menciptakan rasa rumah yang sesungguhnya. Meninggalkannya terasa seperti mengkhianati semua kenangan indah itu. Tentu saja, ayah. Ambil waktu ayah, kata Bima sambil berdiri. Dia berjalan mendekat, menepuk pundakku. Ini untuk kebaikan kita semua. Agar kami bisa lebih mudah merawat ayah. Kalimat terakhirnya itu menggantung di udara. Merawat ayah. Seolah-olah aku sudah menjadi barang rongsokan yang tidak bisa dirawat sendiri. Padahal, kecelakaan di kamar mandi itu hanyalah insiden kecil. Aku masih kuat, masih bisa memasak untuk diri sendiri, masih bisa mengurus kebun kecilku. Malam itu, setelah Bima, Laras, dan Anya tertidur, aku berjalan keluar ke taman belakang. Udara malam terasa sejuk di kulit. Aku duduk di bangku kayu tua yang pernah kubuat sendiri puluhan tahun lalu. Bulan purnama bersinar terang, menerangi hamparan melati yang sedang bermekaran. Apa pendapatmu, Sar? Bisikku dalam hati, memandang langit berbintang. Seolah-olah aku bisa mendengar jawabannya. Sebuah kenyamanan aneh menyelimutiku. Sari adalah wanita yang bijaksana. Dia pasti akan bilang, mereka masih muda, Pak. Mereka punya caranya sendiri. Yang penting kita tahu di dalam hati, apa yang benar. Tapi apa yang benar? Apakah benar membiarkan hubungan orang tua dan anak dikotori oleh urusan sewa-menyewa? Atau apakah benar untuk memaksakan nilai-nilai lama di zaman yang sudah berubah? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak marah pada Bima dan Laras. Aku hanya kecewa. Kecewa karena ternyata, dalam benak mereka, kehadiranku memiliki potensi untuk membebani keuangan mereka. Kecewa karena mereka tidak melihat bahwa cinta dan pengorbanan seharusnya tidak bersyarat. Keesokan harinya, suasana terasa berbeda. Laras sudah menyiapkan sarapan spesial. Bima terlihat lebih cerewet dari biasanya, bercerita tentang rencana pekerjaannya, seolah ingin membuktikan bahwa hidup mereka juga penuh tekanan finansial.
Aku memperhatikan mereka, masih dengan senyum yang sama terpampang di wajah. Ayah, sudah dipikirkan? Tanya Laras penuh harap saat kami sedang minum teh bersama. Sebentar lagi, Lar. Ayah janji akan beri keputusan sebelum kalian pulang besok. Jawabku. Aku tahu mereka tidak sabar. Tapi aku butuh waktu. Bukan untuk memutuskan apakah aku mau membayar sewa atau tidak, tapi untuk memutuskan bagaimana cara terbaik menghadapi situasi ini tanpa merusak hubungan kita. Sorenya, saat Anya tidur siang dan Bima serta Laras pergi ke mall untuk belanja oleh-oleh, aku punya waktu untuk sendiri. Aku masuk ke kamar Bima yang dulu. Sekarang kamar itu berfungsi sebagai kamar tamu. Tapi di lemari tua di sudut kamar, masih tersimpan beberapa kenangan masa kecilnya. Album foto, piala-piala sekolah, dan sebuah kotak kayu. Aku membuka kotak kayu itu. Isinya adalah surat-surat yang pernah kutulis untuknya ketika dia pertama kali merantau kuliah. Surat-surat yang ditulis dengan tangan, berisi nasihat, cerita tentang rumah, dan tentu saja, kiriman uang yang selalu kuselipkan di dalamnya. Uang yang kadang harus kukorbankan dari kebutuhan lain, tapi selalu kuberikan dengan senang hati. Membaca kembali surat-surat itu, mataku berkaca-kaca. Di salah satu surat, kutulis, "Nak, jangan pernah khawatir tentang uang. Ayah dan ibu pasti akan selalu membantumu. Keluarga adalah untuk saling mendukung, dalam suka dan duka." Apakah prinsip itu hanya berlaku satu arah? Hanya dari orang tua kepada anak? Ketika Bima dan Laras pulang, wajah mereka berseri-seri membawa beberapa bungkusan. Anya berlari menghampiriku dengan sebuah mainan baru. "Lihat, Kek, hadiah dari Papa." Aku memeluknya erat. Dalam pelukan itu, aku merasa yakin. Aku tidak bisa menerima tawaran mereka. Bukan karena aku pelit, atau tidak mau membayar. Tapi karena aku percaya, hubungan keluarga seharusnya dibangun di atas fondasi yang lebih kuat daripada transaksi finansial. Malam itu, setelah makan malam, kami kembali duduk di ruang tamu. Aku tahu inilah saatnya. Ayah sudah punya jawaban, kataku, memecah keheningan. Bima dan Laras langsung menatapku, penuh antisipasi. "Ayah sangat berterima kasih atas tawaran kalian. Ayah tahu, kalian melakukannya dengan niat baik, ingin merawat ayah." Aku berhenti sejenak, memastikan setiap kata keluar dengan tenang. Tapi, ayah memutuskan untuk tetap tinggal di sini, di rumah ini. Wajah Laras langsung berubah. Bima terlihat bingung. "Tapi, ayah, sendirian di sini? Bagaimana jika jatuh lagi?" protes Bima. "Ayah akan baik-baik saja. Ayah masih kuat. Dan tentang keamanan, ayah akan pasang alarm darurat, atau mungkin cari asisten yang datang beberapa jam sehari. Ayah akan tanggung sendiri biayanya." "Tapi, yah, bukankah lebih enak bersama keluarga?" sahut Laras, suaranya sedikit kecewa. "Bersama keluarga memang enak, Lar. Tapi dengan syarat yang kalian ajukan, ayah merasa bukan lagi sebagai keluarga, tapi sebagai penyewa." Kali ini, senyumku pudar. Aku ingin mereka melihat ketulusanku. Ayah sudah membesarkan Bima di rumah ini tanpa pernah memikirkan biaya sewa. Bagaimana untuk ayah? Rasanya berbeda. Ruang tamu kembali sunyi. Hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar. "Ayah tidak marah pada kalian," lanjutku. "Ayah mengerti bahwa kalian punya prioritas dan kekhawatiran kalian sendiri. Tapi biarkan ayah menjalani sisa hidup di rumah yang penuh kenangan bersama ibu. Kalian dan Anya selalu saja dipersilakan datang kapanpun. Pintu ini selalu terbuka untuk kalian, tanpa syarat." Bima menunduk. Aku melihat bahunya agak turun. Apakah dia merasa malu? Atau lega? Aku tidak tahu. Akhirnya, setelah diskusi yang cukup panjang, di mana mereka mencoba membujukku lagi, mereka mengerti bahwa keputusanku sudah bulat. Keesokan paginya, mereka berkemas untuk pulang. Saat mobil yang dikemudikan Bima sudah siap di halaman, Laras mendekatiku. "Maafkan kami, Yah," bisiknya, memelukku. Mungkin kami terlalu terburu-buru." Aku hanya membalas pelukannya. Tidak perlu kata-kata lagi. Anya memelukku erat-erat. "Kakek, nanti Anya main lagi ke sini, ya?" "Tentu, sayang. Kakek tunggu." Setelah mobil mereka menghilang dari ujung jalan, aku berdiri sendiri di teras. Rumah yang sunyi kembali menyapaku. Tapi kali ini, kesunyiannya terasa berbeda. Tidak lagi menyedihkan, tapi penuh dengan martabat.